Shalom Christ-like people. Pada pertemuan live group hari ini, kita akan mendalami sebuah tema dari kurikulum live group journey yang pertama, yaitu Allah, Bapa yang baik. Ada 3 bagian teks Alkitab yang akan kita gunakan pada hari ini. Yang pertama, Roma 8 ayat 15 sampai 16. Lalu bacaan yang kedua diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Lalu yang ketiga, Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Mari ambillah waktu sejenak untuk membaca ketiga bagian Alkitab itu secara silih ganti bersama dengan rekan-rekan live group saudara. Nanti setelah Anda selesai membaca ketiga teks Alkitab itu, Anda dapat melanjutkan video ini. Alkitab memberikan beberapa gambaran mengenai relasi kita dengan Tuhan. Ada penggambaran antara tuan dan hamba, antara domba dan gembala, antara mempelai, sahabat, dan lain sebagainya. Tetapi ada satu gambaran yang sangat kuat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita dan dapat dikatakan sebagai bentuk relasi yang paling mendasar antara kita dengan Allah, yaitu hubungan Bapa dan anak. Melalui perumpamaan tentang anak yang hilang di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32, Yesus menggambarkan hati seorang bapa yang penuh kasih dan penuh penerimaan. Ayah dalam perumpamaan ini tidak hanya menerima anaknya yang kembali, tetapi juga berlari dan menyambut anaknya dengan penuh sukacita. Ini menggambarkan betapa besar kasih Allah yang selalu siap menerima kita kembali, tidak peduli seberapa jauh kita telah tersesat. Kasih Allah adalah kasih yang tanpa syarat dan selalu memberikan kesempatan kedua bagi kita. Melalui bacaan Alkitab yang berikutnya dari Roma pasal 8 ayat 15 sampai 16, kita tahu bahwa melalui Roh Kudus status kita tidak lagi hamba yang hidup di dalam ketakutan. Melalui Roh Kudus kita dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah yang bisa kemudian memanggil Allah dengan sebutan Aba Bapa. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat intim, yang sangat personal antara kita dengan Allah. Aba adalah kata di dalam bahasa Aram dan Ibrani yang digunakan oleh anak kecil untuk memanggil ayahnya. Dan kata Aba ini menunjukkan keintiman dan kepercayaan yang penuh. Maka saudara, hari ini kita kembali diingatkan bahwa Roh Kudus telah meneguhkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Itu artinya kita telah diberikan rasa aman dan kepastian akan kasih Allah yang melimpah bagi kita.
Dalam bacaan yang berikutnya, Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13, kita mengetahui bahwa Yesus mengajarkan sebuah doa bagi para muridnya, yakni doa Bapa Kami. Melalui doa Bapa Kami, sejatinya Yesus sedang memperkenalkan Allah sebagai Bapa kepada para muridnya. Di dalam rumusan doa itu, Yesus sedang menekankan berbagai aspek dari hubungan kita manusia dengan Allah yang adalah Bapa. Di dalamnya ada aspek penghormatan yang terwujud dalam frase "dikuduskanlah namamu". Ada aspek penyerahan diri di dalam frasa "datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu". Ada pula aspek ketergantungan pada pemeliharaan Allah dari hari ke hari yang terwujud di dalam kalimat "berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya". Di dalam doa ini pula mengandung aspek pengampunan yang diberikan Allah bagi kita, yang ada di dalam kalimat "ampunilah kami akan kesalahan kami". Ada pula aspek perlindungan atau pengayoman yang hanya ada di dalam Allah. Hal ini kita wujudkan dalam kalimat permohonan, "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan". Kemudian ada juga aspek penundukan, kepercayaan, dan pengabdian kita pada Allah Sang Pemilik semesta yang kita ungkapkan dalam kalimat "karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan". Sehingga melalui doa Bapa Kami, kita mengetahui bahwa Allah adalah Bapa yang peduli dan yang akan selalu menyelenggara serta memelihara kehidupan kita. Dengan memahami Allah sebagai Bapa, maka kita pun dapat mulai mengenal pribadi Allah dan mengalami kehadirannya di tengah kehidupan kita. Kita mengalami dan merasakan kasih yang tanpa syarat. Kita mengalami dan merasakan Allah yang senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kita. Kita mengalami dan merasakan bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Kita merasakan kesetiaan dan perlindungan Allah. Bahkan pimpinan Allah pun kita alami dan rasakan di tengah kehidupan kita. Oleh karenanya kita patut bersyukur. Kita tahu bahwa sejatinya kita ini adalah budak yang tidak layak dan tidak memiliki hak apapun. Tetapi kasih Tuhan merengkuh kita seperti seorang bapa terhadap anaknya. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini mari ambillah waktu dan berdinamikalah bersama dengan rekan-rekan life group Anda melalui bantuan beberapa pertanyaan berikut ini. Bapak, Ibu, Saudara, pemahaman bahwa Allah adalah Bapa yang baik akan memberikan kita rasa aman dan keyakinan bahwa kita itu senantiasa dikasihi, tak peduli dalam kondisi apapun. C.S. Lewis pernah mengatakan, meskipun perasaan kita datang dan pergi, kasih Allah pada kita tak pernah berubah.
melalui pengajaran Yesus dan perumpamaan tentang anak yang hilang, kita tahu bahwa hati Allah adalah hati yang penuh dengan kasih, penuh dengan penerimaan. Gambaran Allah sebagai Bapa yang baik mengingatkan kita bahwa kita tak pernah sendirian. Allah selalu ada untuk kita, untuk Anda dan saya. Allah memelihara, Ia mengampuni dan menerima kita kembali dengan tangannya yang senantiasa terbuka. Dengan kemauan diri kita untuk belajar menyadari kasih Bapa yang sempurna ini, maka kita akan dimampukan untuk hidup di dalam keyakinan dan syukur, serta memuliakan Allah setiap saat di tengah kehidupan kita. Selamat merenungkannya. Amin.